Ini boleh jelasin dulu yang versi kamu nih. Baik, di sini saya mau jelasin terlebih dahulu ya. Ini ketika tampilan masuk ke apps, kita disuguhkan tampilan untuk mendaftar ya, atau register. Di sini ada di hero sectionnya ada logo Ketek atau apps kita. Terus kita pakai gradasi dari warna hijau ke hijau muda, hijau ke hijau muda. Terus di sini kita membungkus konten utamanya itu ke sebuah kayak semacam floating card gitu. Nah ini di sini ada titel daftar, terus ada daftar sebagai, kita bisa pilih daftar sebagai apa. Itu bisa user biasa atau shelter. Kalau di user biasa itu kurang lebih ada 5 field input ya. Terus di shelter itu ada 6 field input. Ini kita coba daftar. Kita coba daftar menggunakan Google, akun Google. Ini kita coba nah ini selamat datang di Ketek melalui Google ya. Kita coba masuk. Nah ini tampilan awalnya kurang lebih seperti ini untuk dashboard atau berandanya. Jadi di sini ada menu cepat ya. Ada menu cepat, terus ada sekedar informasi untuk pelayanan kami. Di sini ada tanggap darurat, ada terus cari rumah berupa adopsi, terus ada tanya kami. Lalu di sini ada shelter terdekat. Siapa tahu pengguna membutuhkan informasi di mana shelter atau list-list shelter yang ada di aplikasi ini gitu. Terus di sini juga ada Hall of Fame. Hall of Fame ini berisi kucing-kucing yang sudah teradopsi gitu. Seperti alumni-alumni. Nah, ini di shelter terdekat juga kita bisa klik lihat semua. Sini kita bisa cek, kita bisa cari juga. Misal di sini kita mencari rumah kucing. Di rumah kucing ini berupa informasi-informasi ya. Ada nama shelternya. Lalu di sini ada bentuk shelternya itu bentuk komunitas, organisasi atau badan gitu, suatu badan. Mandiri Ya mandiri gitu. Nah terus di sini juga ada deskripsinya, terus juga ada alamatnya. Jadi ketika diklik dia akan otomatis redirect ke Google Maps gitu. Dan kita langsung bisa direction ke arah shelter. Nah untuk itu terus di bawahnya ada chat, itu untuk ke fitur chat ya. Itu. Terus di sini ada donasi, nanti kita klik. Terus di sini ada list-list kucing yang tersedia, bukan yang tersedia, yang ada di rumah kucing Bandung ya, atau shelter Bandung gitu. Ini ada 4 yang tersedia dan 2 teradopsi gitu. Terus ini ada tentang kami berupa profil dan QR code untuk donasi. Nah ini untuk donasinya kita akan pencet di sini button donasinya. Nah, di form donasi ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Dia pakai floating card juga. Kita bisa set ke anonim jika kita memang mau nama kita tidak terlihat di publik. Kita coba donasikan ke rumah kucing Bandung. Banyak 150.000. Kita menggunakan QR. Kita klik upload. Kalau kita donasikan sekarang, tunggu hingga modal sukses terpop up atau muncul. Gitu. Ini keterangan berhasil, donasi Anda telah berhasil terkirim, kita tutup, maka akan kembali ke beranda. Terus hasil. Ini aku mau langsung ngejelasin aja dari proses tadi. Kan Anda sudah donasi ke shelter Bandung dan datanya masuk ke shelter Bandung. Kan tadi Anas ini ya pakai anonimus, jadi di sini ya kayak nggak ditampilin data aslinya nih. Ada orang baik mendonasikan 150.000. Ini bisa kalau dia nggak anonimus, dia bakal nampilin fotonya sama nama aslinya. Kemudian di sini ada metode pembayarannya, bisa QRIS, kemudian status privasinya publik atau anonimus, dan ini ada bukti transfernya juga bisa dilihat. Boleh lanjut ke fitur selanjutnya, Mas. Baik, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu
adopsi ya. Kita coba di sini melakukan adopsi. Sini ada list-list kucing yang bisa kita adopsi. Terus kita bisa lihat filter juga. Kita bisa pakai filter juga di sini. Kita bisa pilih shelter yang mungkin dirasa shelter ini yang paling dekat gitu. Contoh misalnya saya ada di Gerlong, saya pilih shelter Gerlong. Kita terapkan. Nah di sini ada belewah ya. Saya coba adopsi belewah. Di sini keterangannya available, berarti tersedia dan bisa diadopsi seperti itu. Terus kita coba isi formulir. Kita isi nama lengkap kita. Contoh di sini saya isi Anas. Terus kita 3275 000014, nomor handphonenya. Terus email kita isi anas@gmail.com. Lalu pekerjaan kita isi mahasiswa, alamat Jalan Gerlong. Kita foto identitas ini, kirim preminya yang ada, surat pernyataan, kirim. Nah setelah sudah terisi semua, kita bisa coba langsung ajukan adopsi. Nah, ini sudah modal suksesnya sudah tampil, yaitu sukses pengajuan adopsi berhasil dikirim. Oke, karena tadi Anas itu mencoba adopsi belewah ya. Belewah itu kan kucing yang dari shelter Gerlong. Ini aku udah login lewat shelter Gerlong dan ini bakal ada notifikasinya. Tapi aku boleh minta tolong atau nanti coba kalian di handphone kalian mencoba ngadopsi belewah gitu. Nanti aku bakal nunjukin apa yang terjadi kalau adopsinya double gitu kan. Ketika kucingnya itu masih di display kucing itu kan ada kemungkinan beberapa orang, beberapa user itu adopsi kucing yang sama. Ntar kalau udah isi datanya bilang aja, boleh isi. Oke, aku coba isi ya. Oke. Berarti sambil nunggu kita lanjut ya. Lanjut ke fitur baru kah? Tapi mending ini dulu sih. Oh ya udah. Ya aku mau ngejelasin ini. Ntar ya ini kalau tolak disetujui ini, ketika misal ditolak, ntar shelter juga wajib ya ngisi alasan kenapa nolak buat membolehin user tersebut ngadopsi. Kemudian ini aku sambil nunggu nanti yang adopsi, ini aku mau jelasin di riwayatnya dulu. Ini misalnya ya data-data ketika sudah kan tadi itu masih pending ya, masih belum diverifikasi atau kita sebagai shelter itu belum melakukan aksi apa-apa. Tapi kalau sudah itu pilihannya kan tadi bisa disetujui atau tidak disetujui. Nah ini jadi ntar tuh kucingnya tuh gak bakal muncul di display adopsi lagi karena udah ada yang adopsi. Kemudian ini data-data lengkapnya masih bisa dilihat. Kemudian bisa dilihat ini ya surat pernyataan. Ini nanti bisa dilihat PDF-nya. Kemudian foto KTP-nya, yaitu foto KTP ceritanya. Nah, kemudian gimana Nana? Apakah sudah, Repa? Aku udah beres coba buat ngajuin. Ini misalnya Nana udah ya sebentar. Nah, ini kan ada 3 user, dia ingin mengadopsi belewah semuanya. Terus kan kalau kita ngesetujuin, itu kan ada case juga mungkin aja kalau misalnya aku ngesetujuin Anas, terus ngesetujuin Repa juga, ntar kan jadi bingung belewah ini bakal diadopsi oleh siapa. Hanya di sini ketika mau ngeklik setujui, tapi ada user lain yang nyoba ngadopsi, ntar tuh bakal ada konfirmasi belewah diajukan oleh 2 pelamar lain. Nah, jika Anda menyetujui ini, pelamar lain akan otomatis ditolak, dan otomatis ditolak, nanti itu alasan ditolaknya ada formatnya, jadi ditolaknya karena kucing ini udah diadopsi oleh user lain. Aku mau nyoba nolak yang Anas dulu deh. Ini nolak secara manual.
karena rumahnya kelihatan tidak ramah kucing. Nah, boleh Anas sambil dilihatin di bagian Anas. Jadi ya. Mau ke refresh ya? Buat saya. Nah, nih. Kalau Ini ditolak nanti, oke. Mangga, Bi. Ya, ini bakal muncul ini ditolak juga. Lalu aku misalnya ini aku mau nyetujuin yang Najmi. Nah, ini kan jadi berkurang nih. Kucing belewah juga diajukan oleh pelamar lain. Nah, ntar aku setujui, otomatis yang Repa juga tolak. Nah, gitu. Boleh lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, terima kasih Azmi. Oke, kita beralih ke fitur selanjutnya ya. Tadi kita udah ke donasi, terus adopsi. Sekarang kita ke fitur utama nih. Fitur yang paling ditunggu-tunggu yaitu fitur lapor. Kita coba dulu di sini. Di sini ada dua tab. Pertama untuk buat laporan sama lihat riwayat dari laporan yang udah kita buat gitu. Nah itu ada 3. Laporannya sendiri itu ada 3. Ada nemu kucing liar, nemu kucing hilang, atau kucing kita yang hilang gitu. Contoh di sini aku mau nyontohin nemu kucing liar ya. Kalau kita pilih lokasi kejadiannya di mana, diklik maps-nya, maka akan tampil. Kita di Sapar ya, pribadi Sapar, Stadion Siliwangi. Deskripsinya, kucing memakai pita berwarna merah. Lalu kita foto bukti foto kucing ini. Kalau kita kirim laporannya, kita tunggu sampai modal pop up. Nah, modal suksesnya sudah pop up, kita tutup. Dia akan otomatis redirect ke tab riwayat. Di sini statusnya pending dan ada keterangan laporan temuan gitu. Mau sekalian langsung sama nemu kucing hilang, Mi? Boleh. Nah, ini kita lanjut ke coba yang laporan nemu kucing hilang ya. Kita coba siapa ada. Ada siapa, Mi, di kucing hilang? Cari aja misal yang usernya Azmi. Nah, itu bisa Kita lihat kucing. Rijan. Yang itu punya kamu, masa nemuinnya sendiri? Enggak, bukan. Beda itu. Beda. Tapi ini aja deh, punyanya Azmi aja deh, punyanya Azmi. Marici ya. Ini otomatis suggestion ya ketika kita cari nama pemilik ataupun nama si kucingnya yang hilang. Dan itu untuk kucing-kucing yang hilang nanti bisa diakses di komunitas. Nanti saya akan jelaskan juga itu. Deskripsi kondisi ditemukan di daerah Taparwa. Makai sedikit pincang. Oke, kita kirim bukti. Kirim laporannya. Nah, modal sukses sudah terpop up. Kita bisa tutup. Nah, ke tab riwayat dia statusnya pending juga ya. Oke, nah tadi kan Anas sudah ngelapor ada laporan nemu kucing liar sama nemu kucing hilang. Nah, karena itu tuh belum diambil sama shelter manapun, Kak notifikasi itu atau ya masih kayak Anas ngasih tahu gitu, dia perlu shelter yang ngejemput dia, itu bakal munculnya di semua shelter dulu kali ini. Nah, ini ada beberapa permintaan tadi ya, ini 26 sama 27 yang Anas tutup. Ini bakal pilih driver, misal ini jangan di sini deh sebentar, login lewat shelter Bandung dulu. Nah, ini aku mau nerima dulu, ntar bisa pilih driver, misal di sini aku pilih Budi, ntar ditugaskan ke Budi. Nah,
Kemudian sebenarnya ini bisa langsung lihat juga ya nanti trackingnya kayak gimana. Coba boleh Anas nampilin yang satu lagi. Coba konekin ke Anidas dulu, Anas. Belum dibuka ini dasar. Udah, bentar. Nah, nanti di Reva ini bakal POV sebagai driver ya. Jadi tampilan di drivernya kayak gimana. Udah Garep? Ada nggak, Rep? Belum ada. Belum ada kan? Nah, kamu udah di Anydesk? Enggak, udah. Nah, Oke. Baik, sekarang saya bakal menjelaskan dari POV driver. Saya login dulu. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini ketika menjadi driver, tampilan halaman utamanya itu adalah tugas aktif. Sebelumnya di sini ada 3 menu utama. Yang pertama ada menu proses. Di sini kita bisa melihat daftar laporan yang ditugaskan oleh server ke kita, ke driver. Kemudian di menu kedua yaitu selesai. Di sini adalah bagian riwayat tugas. Jadi di sini kita bisa melihat daftar tugas yang udah sukses driver kerjakan. Kemudian yang terakhir ada ini teman profil. Di sini kita bisa melihat data diri kita sendiri. Cuman poin pentingnya itu kita nggak bisa mengedit data dari diri kita sendiri karena validasi data itu sepenuhnya dipegang oleh shelter. Kemudian kita coba simulasikan bagaimana cara ini. Tadi Anas kan sudah melapor. Sini kita bisa melihat di masuk ke tracking page. Fitur utamanya itu ada peta yang real time. Di sini kita bisa melihat di mana posisi lokasi jemput, kemudian shelter dan posisi kita sendiri. Karena saya ada di Cianjur, jadi posisinya ada di sini ya. Oke, selanjutnya. drivernya. Di sini juga ada live status. Ini kan baru ditugaskan. Kita coba ceritanya sudah menjemput kucing. Kok nggak ada? Sebentar. Oh ya, sambil ini sorry ya. Boleh Anas nunjukin tracking page-nya juga ke riwayat. Nah itu ketika udah diambil sama shelter dia bisa melacak. Nah sebenarnya yang bisa kontakkan di sini tuh cuman user sama driver aja. Shelter bisa memantau, tapi ya dia nggak bisa ikut campur buat ikut chatan atau ya jadi cuman bisa mantau doang di sini. Ini nggak ada tombol chat atau teleponnya. Nah di sini Anas juga bakal bisa ngeliat ya lokasi drivernya itu udah di mana, terus tadi aksinya ngapain. Coba boleh tanya itu perlu di refresh. Sekarang kan tadi Repa udah ngejemput kucing. Nah sekarang statusnya udah dijemput, udah dalam perjalanan gitu. Nah lu boleh akhirnya boleh kalian chatan dulu dong. Chat. Oke, aku mau jelasin dulu. Selain peta, aku di sini juga ada fitur untuk chattingan dan telepon. Kemudian kita juga bisa melihat user yang melapor. Ini kita bisa melihat ada Anas, kontak pelapor. Kita coba simulasikan chat. Halo, Kak. Nah, masuk ya di saya. Kucingnya sudah saya jemput.
Udah. Nah, aku mau ngejelasin juga kenapa field chatnya itu cuma di sini aja, karena dari kita ya, daripada langsung misalnya nge-direct ke pesan WhatsApp gitu, jadi ya takutnya kan data user juga jadi nyebarin, makanya ya kita prefer buat chatnya itu di lingkup ini doang. Dan boleh ditunjukin lagi chatnya, sorry. Yang juga bisa menghapus ya, hapus pesannya tuh sendiri-sendiri, boleh Repa hapus salah satu. Nah misalnya pengen hapus pesannya doang, dan ya biasanya kalau udah orderannya beres itu bisa ngehapus field chat semua juga. Itu yang di kanan atas itu ngehapus semua chatnya. Boleh lanjut Rep. Oke, sekarang kita coba lanjut ke status ketika si kucing sudah sampai ke shelter. Masih loading sedikit. Ya kegedean ya. Sambil nunggu ya, aku jelasin ini dulu deh. Detail laporan apa aja sih yang ditampilin, jenis laporannya. Kan ada jenis laporan kucing, nemu kucing liar atau nemu kucing hilang, dan lokasi jemputnya. Ya ini detail alamatnya. Sebenarnya yang disimpan di database itu cuma latitude longitude doang. Tapi di sini aku pakai nominatim ya. Jadi nggak pakai Google Maps API langsung buat ngegenerate titik ke teksnya, karena itu bayar ya. Jadi aku pakai yang gratis, pakai nominatim itu. Bisa, tapi kekurangannya paling cuman bisa satu request per detiknya gitu. Ya karena ini tuh gini doang, itu kan pastinya cuma satu request doang dan aman. Kemudian ini ada tujuan shelternya, mau dijemput ke shelter mana, mau dijemput dari mana dan dikembaliin ke shelter mana. Dan ini keterangannya. Jadi tadi kan Anas ketika melapor itu bisa nulis keterangan ya, ketika apa gitu yang dia lihat. Ini ada foto kucingnya juga. Oke, boleh dilanjut ya. Oke, tadi kan sudah selesai, jadi statusnya pun berubah jadi komplit. Seperti yang tadi Asmi jelaskan, di sini driver bisa melihat detail laporannya seperti jenis, kemudian lokasi jemput, tujuan shelter, dan keterangan serta foto kucingnya. Ketika tugas sudah selesai dikerjakan, maka dia bakal otomatis masuk ke halaman riwayat tugas. Nah, sini kita juga bisa melihat lagi untuk detail laporannya. Ini sebagai arsip data aja. Mungkin Baik. cukup begitu sebagai driver. Terima Oke, kasih Repa. terima kasih Repa. Ya, tadi karena Repa sebagai driver atau Budi sebagai driver sudah menyelesaikan tugasnya, maka kita bisa lihat ya kalau di tab riwayat laporan. Kayaknya itu yang kucing liar juga boleh kamu proses Rep. Oh boleh, maka. Oke, aku coba. Tadi yang satu lagi. Soalnya ntar kan masih ada satu proses lagi dari hasil rezekinya. Belum di itu nih. Belum di apa? Belum di assign. Belum ditugaskan ya? Oke. Ya belum ditugaskan. Si rescue. Ini boleh di refresh ya Rep. Tugasin. Ini kenapa aku mau nyobain ngeproses kayak nge-rescue kucing liar juga, karena nanti di shelter itu masih ada proses akhirnya. Jadi kucing hilang sama kucing liar itu setelah di rescue itu akhirnya bisa berbeda. Kalau kucing hilang itu kan nggak mungkin ya disimpan di shelter gitu, atau ya malah jadi hak milik shelter. Jadi kan kucing hilang itu emang harus dikembalikan ke pemilik aslinya, karena kan emang lewat tujuannya itu nemuin kucing dari pemilik yang kehilangan kucingnya. Nah tapi kalau kucing liar karena nggak ada pemiliknya, kan di shelter itu bisa dirawat, diobatin, divaksin sampai udah sehat. Nah kalau udah sehat kan itu bisa langsung ditambahin ke dashboard adopsi, yang mana itu tuh nanti bakal bisa diadopsi oleh user lain. Udah diproses semuanya nih? Belum, tadi kan panggilan udah masuk, maka datanya otomatis masuk. Kita coba masukin foto. Ini langsung aja semua. Langsung aja semua. Oke, wait.
sambil nungguin aku jelasin ininya dulu aja. Ini masih sama ya untuk project dari tracking page-nya. Ini tuh biar nggak terlalu memenuhi database, aku mengupdate data pergerakannya itu tiap 5 detik dan ketika usernya berubah gitu. Jadi kalau misalnya Reva lari sekarang, ini harusnya bisa berubah nih. Ini kan dia lagi pulang kampung ya, lagi di Cianjur ini. Nah ini beneran rumah putih itu rumahnya Reva. Ya gitu Ini boleh. udah selesai. Tadi udah selesai prosesnya. Sudah. Oke. Sudah? Boleh Sudah. lanjutkan, Mi? Lanjut. Oke. Ya, tadi Reva sebagai driver sudah menyelesaikan tugasnya ya. Sini kita bisa lihat di tab riwayat di laporan itu. Keterangannya dua-duanya sudah completed. Laporan temuan kita sudah diselesaikan dengan baik oleh pihak shelter. Sekarang kita coba lapor lagi nih. Kucing saya hilang. Nah, di lapor kehilangan kucing ini kita bisa milih nih mau auto posting di Ya, komunitas enak. atau enggak. Oh ya, silakan. Oh ya, biar kita langsung fokus ke fitur lanjutannya, boleh ya Mas yang driver di iniin dulu. Karena udah Oh iya. beres, nggak perlu ditampilin lagi. Oh iya, maaf. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Jadi tadi itu ya, kalau kucing kita hilang, ketika kita bisa ngisi formulir itu kita bisa milih nih, mau mau auto posting di komunitas atau enggak gitu. Karena kan kalau enggak, dia nggak perlu checklist ini. Tapi kalau memang mau di posting di komunitas, dia bisa checklist ini. Kita coba nanti auto posting ya ke komunitas. Kita isi nama kucingnya, Sukri, umurnya 16 bulan, asnya kampung, warnanya putih. Kita kasih imbalan, ini opsional ya, jadi si pemilik kucing mau ngasih imbalan atau enggak itu terserah gitu. Untuk kita kasih di sini 500.000. Terus terakhir hilang di daerah Masjid Salman ITB. Ciri-cirinya menggunakan pita hitam. Itu bukti kita kirimkan. Setelah semua diisi dan dirasa tidak ada yang kurang, langsung kita klik button kirim, tunggu dan pop up modal sukses. Di sini kita tutup, terus akan redirect ke riwayat saya. Seperti itu. Mau langsung ke fitur selanjutnya aja Mi atau? Nah, tadi kamu yang fitur apa? Yang dilapor di pos ke komunitas gak? Iya. Oh iya. Oke, boleh lanjut. Masuk ya. Oke deh, kita lanjut dulu. Tadi kan kita udah melakukan laporan ya, 3 buah laporan, nemu kucing liar, nemu kucing hilang, terus kita juga kehilangan kucing kita gitu. Nah, untuk ngecek reportnya ada di tab riwayat ini. Tapi kita di sini mengadakan sebuah fitur secara general gitu, riwayat secara general. Jadi riwayat adopsi, riwayat lapor, terus riwayat apa lagi? Riwayat ya adopsi itu semua ada di sini gitu. Jadi kita bisa pilih di sini ada filternya, mau nampilin semua riwayat atau spesifik kepada kategori tertentu gitu. Misalnya kita di sini mau nampilin semua riwayat, maka akan tampil semua gitu berdasarkan waktunya juga ada keterangan tanggal. Ini tadi ya, saya adopsi belewah ditolak karena rumah saya nggak mumpuni katanya, kurang ramah dengan hewan seperti itu. Nah ini untuk donasi ke shelter tadi berhasil sebanyak 150.000. Lalu ini laporan yang sudah dijalankan. Coba kita spesifik kepada donasi, kita coba spesifik kepada adopsi dan spesifik kepada lapor. Nah, seperti ini. Itu untuk
fitur riwayat yang ada di kita gitu. Jadi kita bisa milih. Nah, selanjutnya di sini ada tab komunitas ya. Di tab komunitas ini ada FYP, ibaratnya FYP for your page gitu. Ini utamanya gitu, berisi postingan-postingan. Terus di sini juga ada pilihan highlight dan highlight atau sorotan gitu. Di sorotan itu sendiri ada event mendatang, lalu kucing yang hilang, lalu ada leaderboard pause gitu. Ini berdasarkan poin yang didapat itu dari achievement, lalu ada fakta kucing. Ini contoh kita di postingan ini ya, Jim teman terlucu. Ini kita masuk ke detail postnya. Untuk di detail postnya ini ada profile, si profile yang posting, terus ada title, terus juga ada gambar dan isinya gitu. Ini coba kita bisa melakukan komentar ya. Coba kita komen di sini. Lucu banget. Nah, sini akan tampil. Lalu di sini kita bisa melakukan balasan pada sebuah komentar juga gitu. Contoh di sini aku balas. Iya benar. Kita balas. Nah, dia akan otomatis terus ke naik levelnya gitu. Di sini kita mentokin di level 2 doang. Jadi ketika si ini ngebales lagi, maka dia akan sejajar seperti itu. Terus untuk itu kita juga bisa menghapus komentar ya, atau mengedit. Coba kita di sini edit komentarnya dari oke jadi hai. Oke, berhasil. Nah, terus juga ada Muhammad Azmi yang berkomentar di sini. Terus kalau kita hapus parent komennya, maka semua akan terhapus seperti itu. Terus kita juga bisa nge-like di sini, like postingan. Kita coba tambahkan sebuah postingan ya. Judul postingannya di sini, hidup sehat bareng kucing. Kita ngomong pakai hashtag keren. Upload, posting. Nah, ini udah sukses ya. Muncul di sini hidup sehat bareng kucing. Nah, tadi karena aku udah ngelakuin laporan kalian kucing dan itu aku checklist auto posting ya. Di sini muncul nih. Dan itu udah auto format ya, mengikuti format yang sudah ditentukan oleh kita gitu. Contohnya kayak gini nih, dicari Sukri hilang. Kalau teman-teman kucing saya hilang, bla 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 bla, nama, keterangan, segala macam, seperti itu. Dan itu akan muncul di tab highlight atau sorotan. Ini ada pilihan kucing hilang. Nah, untuk kucing hilang kita bisa klik bantu temukan mereka, maka akan muncul semua kucing-kucing yang hilang. Dan itu ada keterangannya, ada yang memiliki reward atau tidak ada, seperti itu. Ini contoh tadi Sukri ya, Sukri 500.000 imbalannya. Lala tidak ada imbalan, seperti itu. Terus kita kembali. Lalu komunitas sepertinya sudah cukup ya, itu aja. Terus kita beranjak ke fitur chat. Nah, karena chat di sini saya akunnya baru, nggak ada obrolan dengan siapapun, saya coba ganti akun terlebih dahulu. Saya coba ganti akun Anas. Di sini ada chat dengan Rumah Kucing Bandung. Azmi boleh ganti ke Shelter Bandung terlebih dahulu. Baik, silakan Azmi coba ngechat. Anas, baik.
Anas baik, dia masuk ya. Azmi coba boleh keluar dari chat terlebih dahulu, Azmi. Boleh. Baik, kita contohkan. Ya, ya yang baik juga. Chat. Nah, dia akan masuk ya. Terus juga ada semacam highlight green dot di situ sebagai penanda bahwasannya chat ini baru muncul dan belum di-read gitu. Ketika Azmi coba masuk ke chatnya dan membaca, terus keluar lagi, maka ketik itu akan hilang seperti itu. Fitur chat, terus juga kita bisa cari di sini Kucing Bandung jam 1 ya. Nah, itu juga. Oh, setting saya Reva. Nah, ini Itu dia muncul Azmi. Azmi. Ini filter kok gak bisa Azmi gitu. Baik. Oke, terima kasih Azmi. Kita beranjak kepada profil di sini sekarang. Nah, di profil ini kita bisa edit ya. Profil individu itu kita edit. Dan sebelum kita edit di sini ada quest ya, ada quest, terus ada pencapaian. Setelah kita melakukan quest, nanti akan dapat sebuah achievement gitu. Achievementnya berupa poin. Ini contoh tadi aku ngelaporin penemuan satu kucing hilang gitu. Kita bisa klaim di sini. Nah, ini berhasil. Lalu ini juga ada mata elang di mana aku berhasil ngelaporin satu kucing yang sakit atau kucing liar. Yang berhasil. Terus ini list-list misi yang sedang berjalan yang ya yang masih on progress. Terus di sini di data akunnya itu ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan bio gitu. Coba kita edit ya. Edit di sini ganti nama lengkapnya menjadi Anas Miftah. Terus tanggal lahirnya kita ganti 2005. Saya adalah manusia biasa. Kita simpan. Sukses. Terus coba kita berubah begini. Nah, ini sudah ke save ya. Jadi nama lengkapnya Anas Miftah. Tahun lahirnya tadi dirubah dari 2006 ke 2005. Terus bionya dari manusia Bekasi ke manusia biasa. Nah, paling itu aja sih. Ada yang mau ditambahkan, Azmi? Boleh, itu ada kan ada gamifikasi terus ada poinnya ya Oh iya, benar. di profile. Nah, itu juga poinnya tuh bakal ditampilin tadi ya di sorotan. Jadi ada kayak yang rank ke leaderboard ini tuh buat biar apa? Biar nanti itu ya user juga jadi semangat untuk banyak-banyak melakukan aktivitas di aplikasi kreatif ini. Ya, itu Benar sih. sekali. Kalau edit postingan udah edit postingan ya belum ya? Edit postingan belum? Coba edit postingan. Nah, tadi kita hidup sehat bareng kucing. Emang ini ya? Bukan. Oh iya, bukan. Beda akun ya. Coba ini Anas Miftah nih. Nah, ini kita bisa edit ya ceritanya. Dari Supri Jairang. Mungkin udah ketemu, kita ganti. Sudah ketemu. Update. Berhasil tuh, sudah ketemu Supri Janilan. Kita juga bisa delete. Sorry. Hapus ceritanya, hapus. Ini ada Azmi juga ya. Pasti. Like dulu. Baik, saya rasa cukup ya untuk yang individu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari rekan-rekan sekalian? Kakak. Yang aku mau lanjutin di suatu platformnya bisa ada materi yang bisa diakin. Pertama tuh buat manajemen kucing ya. Itu kucing yang nantinya bakal bisa ditampilin di display adopsi. Mana ntar tuh orang-orang bakal bisa adopsi kucing dari gagal ginjal. Ini kan kucing Bandung ya. Ini prosesnya itu.
bulan jantan betina jenisnya ini saya bakal ditanya boleh Anas di adopsi muncul gak Queen? Detek. Nah, poin muncul ya. Ada ya. Coba kita edit harusnya betina ya. Queen. Ya. Nah, itu diedit. Ada gak Nas? Coba refresh. Nah itu langsung edit ya. Terus ketika misalnya menghapus, misalnya ya ada apa gitu, ada misalnya kucingnya tiba-tiba hilang atau kucingnya belum meninggal, nah itu bakal bisa dihapus. Nah itu buat tambah manual. Nah tapi ada satu fitur yaitu jika kita tadi kan filter ini udah melakukan beberapa rescue ya. Tadi ada yang ini ya, yang Marici sama ini yang liar ya ini sama ini. Nah ketika rescue-nya itu merupakan rescue menyelamatkan kucing liar, itu kan nggak punya pemiliknya. Nah ini juga kita bisa langsung masukin ke katalog adopsi. Ini aku coba, misalnya ini kan ya nggak punya nama, tapi namanya jadi Alex. Nah misalnya gitu, simpan ke katalog. Nah itu bakal muncul nanti di display. Nggak ke upload di kalian, kita edit. Ini. Nah itu ya. Nah ini kalau gitu bakal sudah di katalog. Nah satu lagi itu ketika kita nge-rescue kucing yang hilang kan nggak mungkin Masuk katalog. ya masuk katalog ya, kita harus kembaliin. Sebenarnya ini tuh bisa ini ya, bisa diselesaikannya itu oleh user yang Coba logout. coba login lewat recovery. Nah dari Anas ini ketika coba di lapor riwayat, nah ntar tuh kan misalnya yang Marici itu itu udah statusnya udah di shelter ya tuh, udah shelter. Status dari kucing hilang itu ada 4 ya. Ada ketika misalnya masih hilang, masih nggak tahu di mana, itu statusnya masih searching di dalam masa pencarian. Yang kedua adalah phone itu ketika ada user lain yang melaporkan kalau nemu kucing yang hilang. Nah itu dari phone sampai dijemput, sampai proses dijemput itu statusnya masih phone. Ketika proses penjemputannya selesai dan sudah di shelter, itu statusnya akan jadi at shelter. Nah ketika udah at shelter kan ini shelter bisa menghubungi atau nah itu boleh Anas chat shelter, aku mau ngambil kapan misalnya gitu kan. Nah oke, ya sudah di sana ya, sudah di sini. Kamu mau ke sini jam berapa? Nah, saya asumsi ini Muhammad Azmi ini udah datang ke shelter buat ngambil kucingnya. Nah, ketika udah ambil itu sudah saya terima coba. Itu udah ya sudah kembali. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau itu kan udah dibalikin. Sekarang ini statusnya udah selesai, bukan. Nah, statusnya sudah return, dia udah dikembaliin ke pemilik aslinya. Seperti itu. Lalu di bagian shelter itu masih ini ada satu lagi, ini buat nambahin driver karena di kita itu desain drivernya itu bukan driver yang bisa beda-beda. Misalnya
driver body ini di 2 shelter. Kayak kita tuh sistemnya driver yang emang menetap di satu shelter. Yang ya, nah ini di shelter Bandung ini punya 2 driver, ada Mawar Putri sama Budi Kurniawan. Nah, ketika kita mau nambahin driver, misal Gelap nih kayaknya security mana dah. oh iya ya. Iya. Isi email so. Iya, isinya masih password juga. Atau mau di kamu Nas? Boleh. Ini buat nambahin driver kita Kita coba tambah driver baru. Terus di sini kita masukin fotonya. Ini aja deh. Oh, terus nama lengkapnya Miftah, username Miftah, terus nomor HP 081234567789, emailnya miftah@gmail.com, passwordnya Miftah juga, foto SIM kita pakai foto iya, bisa sih ada foto di KTM, pakai foto KTM aja, jangan pakai SIM saya asli. Oh iya ada. Iya. Simpan data. Oke, ini udah diisi ya. Oke, ini kita simpan datanya. Oh iya. Nah, save password ke Google, ini bisa save, bisa not now. Server baru tambahkan. Nah, ini saya resmi bekerja di shelter Bandung. Oke, ini aku lanjutin ya. Silahkan resmi. Soalnya aku mau ngedit nih ya. Mengedit data dari Miftah tadi. Pengen jadi Miftah full. Ya, update fotonya jadi ini deh, pakai foto. Ini mah KTP. Ini pakai SIM A. Nah, sekarang jadi ini ya udah diperbarui. Terus misalnya kita mau hapus juga driver, hapus. Nah itu ya untuk manajemen drivernya. Lalu dia mau nambahin lagi gak? Oh ya, ini aku mau di profile ya, profile shelter. Sama tuh ini bisa ngelihat data-datanya kayak nama shelternya, kemudian jenis organisasinya, komunitas atau yayasan atau independen mandiri, terus tanggal berdirinya, kemudian bio-nya. Nah ini ada kontak donasi ya, ada nomor rekeningnya, nomor kontaknya, kemudian ada QR code kalau ada yang mau donasi, kemudian ini ada surat legalitasnya ya, ini nama jawabnya terus jawab, dan ini ada dokumen ya. Nah ini bisa dibaca. Lalu ini lokasi shelter, ini juga package ya. Misalnya kita mau edit jadi ini deh misalnya sama belinya misal pengen jadi yayasan, terus bisa upload QRIS. Nah ini misal upload bukti legalitas, misal ini deh, dan ganti lokasi. Nah ini kita bisa milih ya mau di mana lokasinya. Terus nah ini lokasi aku bisa ada ini juga, kita pilih lokasi ini aja yang udah benar, terus simpan. Nah ini loading, kita sukses, ini bakal ke update semua ya data-datanya. Nah udah sih itu aja. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Oh ini ada status akun ya terverifikasi. Ini tuh apa? Jadi ntar tuh ada shelter yang misalkan kita coba nih kerjasama dengan Meta Shelter, terus shelternya daftar. Tapi ya misalnya kalau shelternya belum punya surat legalitas,
belum punya ya, masih belum lengkap data-datanya, itu masih ya belum terverifikasi gitu. Ntar ketika udah melengkapi data kayak di shelter ini, kan udah lengkap datanya, nanti bakal dicek sama admin, terus bakal diverifikasi. Nah, ntar terus akunnya udah terverifikasi, ntar user juga bisa melihat tentang biru gitu kalau shelter yang udah terverifikasi. Udah sih ya. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Saya rasa cukup ya Ya, cukup ya. untuk penjelasannya. Ya. Sudah Pak itu Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, udah bagus ya. Saya pikir bagus nanti kalau ada di dokumentasi nanti bisa untuk di portofolio ya. Jadi kalau ngelamar kerja untuk bidang web atau mobile ini bisa digunakan.